Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua walafiat. Semoga bisa belajar dengan baik. Kali ini Bapak bakal bahas tentang kisi-kisi soal sumatif akhir semester untuk matematika. Tapi sebelumnya di part pertama ini kita bukan bahas langsung soal. Kita bakal bahas tentang gambaran secara keseluruhan. Bagaimana sih sebenarnya soal-soalnya bagaimana, ada berapa soal, terus materinya apa aja, terus apa aja sih yang harus dipersiapkan, terus nanti bakal gimana nih selama pengerjaan. Yuk, kita lihat dulu pertama. Di sini, di awal kita bakal mengetahui dulu nih rincian hari ini kita ngapain aja. Hari ini. Nanti selama ujian semester. Jadi, susunan soal, susunan soal 25 soal, ya kan? Jadi sini nanti bakal ada 25 soal. 25 soal pilihan ganda. Sudah dilihat bahwa soalnya ada 25 dan pilihan ganda. Ini terdiri dari apa aja Pak materinya? Materinya pertama ada rasio. Kita udah belajar rasio. Nanti ada 5 soal rasio. Lalu nanti bab aljabar ada 7 soal. Terus bab aritmatika sosial ada 6 soal. Terus ada bab 6, ada ya bab sudut 7 soal. Pak, tapi kita belum bahas nih tentang bab sudut bab 6. Nggak apa-apa. Jadi pada saat video ini dibuat, kita minggu depan atau nanti hari Rabu pada saat kita udah masuk, kita bakal belajar sudut. Ini bakal enak aja. Oke. Terus di sini dilihat rinciannya nanti gimana susunan soalnya. Jadi soal nomor 1 sampai 5 itu rasio. Nanti 6 sampai 12 itu aljabar, 13 sampai 18 itu aritmatika sosial. Nanti yang nomor 19 sampai 25 itu soal sudut. Nah, peralatan apa yang harus dibawa? Pulpen, kertas coretan, sama kartu ujian. Ini jangan sampai ya, ini hal sepele masa tidak dibawa. Misalnya nanti kalau sudah mau ujian baru nanya, ada pulpen Pak? Nggak ada ya, itu bawa sendiri dari rumah. Masa sekolah mau ujian tidak bawa pulpen sama kertas coretan? Apalagi kartu ujian. Ini perlu dibawa tiga ini. Hal yang wajib dibawa. Hal-hal yang lain, misalnya seperti mainan dan segala macam itu tidak perlu. Yang perlu sekarang apa? Tiga aja, pulpen, kertas coretan, sama kartu ujian. Oke? Kalau misalnya ragu-ragu, boleh bawa Step X. Tapi Bapak tidak menyarankan pakai Step X ya. Jadi, kalau misalnya salah, nanti tinggal di garis dua aja. Kasih garis dua. Itu ya, contoh. Misalnya, hmm, nanti kalau misalnya salah, kalau sudah disilang, misalnya A sudah disilang, tapi masih ragu nih sama A, mau pilih B, gitu ya. Nah, pilih B-nya disilang dulu B-nya, nanti A-nya di garis 2. Dikasih garis 2 gini aja, udah bener. Tidak perlu di step X, nanti kotor kertasnya, oke? Nah, setelah itu, setelah itu kita lihat KKM-nya berapa, Pak? KKM-nya adalah 65. Tapi di soal ini tidak bisa terhitung sampai 65. Yang bisa adalah 68. Berarti KKM-nya 68. Itu harus benar berapa, Pak? Harus benar 17 soal, 8 salah. Jadi pastikan dulu. Pastikan selama pengerjaan bahwa nanti benarnya sudah 17 atau lebih dari 17. Itu sudah pasti aman. Oke, sampai sini udah paham? Jadi perhatikan benar-benar. Jadi yakinkan kalau sudah benar 18 soal atau 17 soal. Gitu ya. Lebih dari 17 lebih bagus. Sekarang kita masuk ke kisi-kisi ya. Kisi-kisi. Nah, kisi-kisi di sini ada 25 soal. Siapa yang buat? Bapak. Waktunya berapa? Waktunya 90 menit. Dilihat. Di kisi-kisi ini, Bapak kasih lihat ini capaian belajar untuk rasio nih. Pengertian rasio ada skala, laju perubahan dalam berbagai macam masalah. Nanti di sini Bapak sudah bilang tadi di awal kalau ada 5 soal. Berarti materi apa? Soal pertama ini soalnya. Nomor satu. Soal nomor satu itu materinya skala peta. Ngapain nanti di soal, Pak? Soalnya nanti mengukur jarak sebenarnya dari dua negara suatu peta. Jadi ada dua negara. Kalau dilihat dari peta, nanti kalau dari peta kita lihat nih. Jarak sebenarnya berapa sih? Nah, kita hitung pakai skala dan peta. Terus ada juga perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi nanti Bapak kasih suatu kasus, permasalahan, itu berbanding senilai atau berbalik nilai. Gitu ya.
Nanti ditentukan berapa nilainya. Gitu. Itu soal nomor berapa? Soal nomor 2. Lanjut. Ini masih nih, 3, 4, 5 ini masih rasio. Nanti di sini masih perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tapi bedanya apa? Berbedanya di sini nanti menganalisis perubahan. Berarti kalau misalnya ditambah orangnya, nanti kalau dikurang pekerjanya, gimana nanti harinya? Nah, itu masuk soal nomor 3. Terus nanti ada perbandingan grafik. Kalau grafik nanti di sini menentukan nih. Kalian bakal menentukan grafik perbandingan. Jadi misalnya kalau semakin jauh berjalan, maka waktunya gimana? Nah, itu berbanding terbalik atau berbanding senilai. Nanti teman-teman, nanti kalian bakal cari nih. Cari dulu grafiknya. Nanti itu masuk nomor 4. Nanti terus ini ada lagi. Perbandingan sebagai rumus aljabar ini udah pernah kita coba. Yang itu rumus-rumus pakai rumus Fahrenheit, Celsius, ada debit. Nah, itu masuk di sini. Jadi soal nomor 5. Setelah nomor 5, stop. Kita masuk ke capaian baru. Berarti ini masuk ke materi baru. Apa di sini? Nih, bisa dilihat aljabar. Berarti kita sudah masuk materi aljabar. Pertama di sini, soalnya bakal materi tentang menyajikan bentuk umum secara aljabar. Berarti di sini soalnya nanti ngapain? Nanti untuk mencari koefisien. Koefisien dari suatu bentuk aljabar itu masuk dari mana? Nomor 6. Terus kita lanjut lagi. Ada penyederhanaan bentuk aljabar. Nah, di sini ada dua soal. Kenapa dua soal, Pak? Coba dilihat. Di sini soal pertama untuk menghitung suku sejenisnya berapa. Terus di sini mengidentifikasi yang mana suku sejenis. Nah, itu soal nomor 7 sama 8. Terus ada lagi yang operasi bentuk aljabar. Soal ini ngapain, Pak? Soal ini menganalisis hasil akhir. Jadi yang suku sejenis tadi ditambahin jadi berapa? X sama X, Y sama Y. Nah, itu masuk soal nomor 9. Terus ada juga mensubstitusi, ini ada dua nomor ya. Dua nomor 10 dan 11 menghitung bentuk nilai aljabar. Misalnya X tambah Y. X tambah Y. Kalau X-nya 2, Y-nya 3 berapa jadinya? Gitu ya. Terus ada pecahan aljabar. Ini Bapak sudah ulang berkali-kali materi ini mengevaluasi hasil operasi bentuk aljabar yang ini. Jadi nomor 12 yang misalnya kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. Kalau misalnya dibagi pangkatnya dikurang. Setelah itu stop. Setelah stop ini kita ada lagi capaian baru. Capaian baru di sini kita bakal bahas tentang apa? Aritmatika. Ini ada aritmatika. Kita bakal belajar aritmatika. Tujuannya apa aja nih? Menghitung laba, rugi, laba itu untungnya, diskon, pajak, dan segala macam. Materi pertama ada pecahan persentase sama uang dalam perdagangan, berarti untung rugi. Nanti di sini bakal menghitung berapa untungnya, berapa ruginya, gitu ya, dari harga jual dan harga beli. Gitu, soalnya seperti ini. Nanti nomor 13. Lanjut lagi. Berarti yang kedua, kita mencari persentase keuntungan atau kerugian. Nanti sudah disuruh cari dari harga jual dan harga beli. Tinggal cari persentasenya. Ini masuk nomor berapa? Nomor 14. Terus kita lihat lagi. Di soal selanjutnya ada potongan harga, tara bruto, nah, neto, terus ada perhitungan bunga sama pajak. Ini di sini berarti ada 4 soalnya. Soal pertama berarti menghitung besar harga yang dipotong. Berarti ini diskon. Diskon nanti masuk soal nomor berapa? Soal nomor 15. Terus nanti ada soal menganalisis besarnya bruto, tara, neto. Itu masuk soal nomor 16. Terus nanti ada yang menganalisis tambahan bunga. Berarti bahas bunga itu nomor 17. Terus kita membahas nanti soalnya tentang menganalisis berapa sih biayanya setelah ditambah pajak, berapa barang itu harus dibayar gitu ya. Dengan tambahan pajaknya berarti nomor 18. Stop sampai di sini. Kita masuk capaian baru. Di sini kita belajar tentang sudut. Nanti sudut nih gimana? Sudut nih apa sebenarnya? Soal ini kita bakal mengetahui apa itu sudut gitu ya. Nanti itu soal nomor 19. Terus nanti mengukur besar sudut. Nanti di sini kalian bakal lihat. Ini kalau misalnya eh, besarnya segini, miringnya segini, sudutnya berapa ya? Nah, itu masuk soal nomor 20. Terus nanti kita masuk lagi sudut sebagai ukuran perputaran. Pak, ini materi apa aja sih? Nanti teman-teman, nanti kalian bisa lihat nih di sini ya. Bisa lihat di buku paket. Ini semuanya sesuai sama judulnya di buku paket sudah ada. Mengukur besar sudut ini ada nih. Sudah, Bapak tadi udah jelasin. Terus sudut sebagai ukuran perputaran. Nanti di sini dilihat kalau sudut sebenarnya memang untuk mengukur suatu perputaran, suatu kemiringan, gitu ya.
Nanti dilihat yang mana yang miring, yang mana yang lurus, mana yang lancip itu masuk ke soal nomor 21. Jenis sudut nanti di sini dilihat yang mana sudut lancip, yang mana sudut lurus, yang mana sudut tumpul, yang mana sudut refleks gitu ya. Itu masuk di yang mana sudut siku-siku itu masuk di soal nomor 22. Terus hubungan antara sudut nanti dilihat nih yang mana yang sudut sahadap, menghitung nilainya ya. Yang mana sudut sahadap, yang mana sudut dalam berseberangan, yang mana luar berseberangan, yang mana sudut sepihak, itu masuk nomor 23 dan nomor 24 gitu ya. Nomor 24 lebih tepatnya. Kalau nomor 23 nanti lebih ke kalau dia sudut lurus berarti 180 derajat. Berarti sisanya berapa? Nah, itu menghitung besar sudutnya ya. Nah, yang terakhir berarti kan soalnya sampai 25 aja. Nah, yang terakhir ini berarti sifat garis-garis sejajar. Berarti nanti menghitung nilainya berdasarkan sifat-sifat yang ada. Apakah dia sudut sahadap, apakah dia sudut eh, berlawanan, atau dia sudut atau bertolak belakang tadi ya, atau dia sudut berseberangan dan sudut sepihak. Nah, itu masuk di nomor 25. Oke, sampai sini Bapak sudah memberi gambaran luas atau gambaran keseluruhan tentang soal yang bakal diuji untuk ulangan kalian. Oke, selamat berjuang. Bye-bye.